Bab 1. Dit Simil Silodinium Hi. Itu berseri-seri dengan lampu. Malam itu adalah pesta ulang tahun ke-70 senior Simmer, dan itu dipenuhi dengan banyak tamu. Semua anak dan cucunya memberinya hadiah dan berkata serempak, kami berharap agar senior Simmer selalu diberkati dengan kesehatan yang baik dan umur panjang. Senior Simmer tampak sangat cerah dan energik saat dia duduk di kursinya. Dia menjawab, bagus. Kalian semua memang cukup patuh. Saya sangat senang hari ini, jadi saya akan mengabulkan permintaan Anda masing-masing. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Kakek, aku ingin apartemen di dekat laut. Itu tidak mahal dan hanya lebih dari $1 juta. Kakek, aku ingin tas Chanel edisi terbatas. Kakek, aku ingin mobil sport BMW. Kakek, aku ingin jam tangan Rolex. Bagus. Aku akan mengabulkan setiap keinginanmu. Senior Simmer memberi mereka janjinya tanpa ragu-ragu. Anak-anak kecil yang meminta hadiah sangat gembira. Mereka hampir berlutut di lantai dengan rasa syukur. Melihat ekspresi wajah mereka, Senior Simmer juga senang. Dia merasa tersanjung. Pada saat itu, seorang menantu dari Zimmers, Harvey Ward, tiba-tiba melangkah maju. Dia berkata, kakek, bisakah kamu membelikanku skuter? Lebih nyaman bagiku untuk pergi dan membeli beberapa sayuran. Pada saat itu, semua orang dari Simmer terkejut. Hampir semua orang tercengang ketika mereka menatap Harvey dengan tidak percaya. Apakah menantu laki-laki itu kehilangan akal sehatnya? Apa jenis kesempatan itu? Bagaimana bisa seorang menantu meminta sesuatu? Selain itu, dia bahkan tidak menyiapkan hadiah untuk senior Simmer selama pesta ulang tahun. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu untuk meminta sesuatu dari senior Simmer? Dia bahkan tidak meminta apa-apa selain skuter. Apakah dia ingin mempermalukan senior Simmer dengan sengaja? 3 tahun lalu, mereka tidak tahu di mana nenek Simmer menemukan seorang pria bernama Harvey. Dia memaksa cucu sulungnya untuk menikah dengannya. Saat itu, Harvey adalah orang miskin dan tidak ada bedanya dengan pengemis. Namun, pada hari pernikahan mereka, nenek Simmer meninggal dunia. Sejak itu, semua orang dari Zimmers memandang rendah dirinya. Selama 3 tahun terakhir, Harvey melakukan segala macam pekerjaan kasar untuk Zimmers. Dia harus menyiapkan air untuk yang lain untuk membasuh kaki mereka. Selain itu, dia juga bertugas memasak. Dia memang menjalani kehidupan yang cukup menyedihkan di sana. Sekarang, dia bersuara dan meminta skuter. Itu memang yang terbaik dari kelompok yang buruk. Skuter di rumah dicuri oleh seseorang ketika dia pergi dan membeli sayuran sehari sebelumnya. Dia miskin dan tidak punya uang, jadi dia hanya bisa menyuarakan keinginannya saat itu. Karena senior Simmer cukup senang, Harvey merasa bahwa dia pasti akan mengabulkan keinginannya karena itu adalah masalah kecil. Senior Simmer tampak cukup senang sekarang tapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia melemparkan gelas dari tangannya dan pecah di lantai. Dia kemudian berteriak dengan marah, Bestar, apakah Anda datang untuk menghadiri pesta ulang tahun atau apakah Anda datang untuk merusaknya untuk semua orang? Istri Harvey, Mandy Simmer bergegas maju dan menjelaskan, kakek, Harvey tidak waras. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan marah karena dia. Kemudian, dia menyeret Harvey ke samping. Saat itu, sepupu Mandy, Queen Simmer mencibir. Mandy, lihatlah suamimu yang tidak berguna itu. Kesempatan apa yang kita miliki hari ini? Ini pesta ulang tahun ke-70 kakek. Dia datang dengan tangan kosong. Beraninya dia meminta sesuatu dari kakek? Kapan dia menjadi begitu berani? Itu benar. Dia tidak punya sopan santun. Bagaimana dia bisa meminta sesuatu? Bukankah dia melihat begitu banyak tamu di sini hari ini? Itu benar-benar memalukan. Orang yang bersuara adalah cucu senior Simmer yang paling dicintai, Zack Simmer. Dia selalu tidak menyukai Mandy. Sekarang dia menemukan kesempatan untuk mengejeknya. Sungguh bastard yang tidak berguna. Apa haknya untuk tinggal di keluarga kita? Ya, dia mempermalukan kita. Saya melihatnya sekarang. Dia melakukannya dengan sengaja untuk mengganggu kita. Dia ingin merusak suasana hati kakek yang bahagia. Sungguh orang yang tidak berguna. Kami memiliki begitu banyak pelayan di keluarga ini.
Apakah kami membutuhkanmu untuk pergi membeli sayuran? Kamu bahkan tidak bekerja keras untuk itu. Betapa tak tahu malu. Apakah Anda pikir Anda penting bagi kami? Tersesat sekarang juga. Aku akan menghajarmu jika kau lebih mempermalukan kami. Mendengarkan kecaman dan tuduhan dari Zimmer, Harvey mau tidak mau melihat ke bawah. 3 tahun lalu, Harvey mungkin akan mati dengan kejam jika nenek Zimmer tidak menerimanya. Itu juga sebabnya dia tidak pernah mengeluh tentang melakukan semua jenis tugas kasar untuk Zimmer selama 3 tahun terakhir. Kakek, manajer dari York Enterprise, dan Xander datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu, kata seseorang di depan pintu. Segera, seorang pria jangkung dan tampan memasuki aula sambil tersenyum. York Enterprise adalah bisnis keluarga milik keluarga paling berpengaruh, York di selatan Lampu. Selain itu, Don adalah salah satu manajer proyek yang bekerja untuk York Enterprise. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik, dan memegang posisi penting dan bergengsi di perusahaan. Banyak keluarga di New High ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak pernah menemukan peluang bagus. Anehnya, dia datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Senior Zimmer. Zimmer Senior, ini hadiahku untukmu. Don tersenyum dan berkata. Ketika dia membuka kotak hadiah, banyak orang tercengang. Ada cek di dalam kotak, dan nilainya $880.000. Di New High, uang sebanyak itu digunakan untuk lamaran pernikahan. Zimmer Senior, saya datang hari ini untuk membuat lamaran pernikahan. Saya sudah lama mengagumi Mandy. Aku harap dia bisa menerima lamaranku dan menikah denganku. Yang lain terkesiap karena takjub. Pada saat itu, semua orang terkejut. Mandy adalah istri Harvey. Apakah John tidak peduli untuk itu? Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Harvey. Tapi setelah banyak pertimbangan, Harvey hanyalah menantu tak berguna yang diadopsi. Mengapa Don harus menghormatinya? Don bahkan tidak takut dia akan menyinggung Harvey. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan mungkin terlalu tiba-tiba, tetapi saya tidak tahan melihat Mandy yang saya cintai hidup dengan pria yang tidak berguna. Senior Zimmer, saya harap Anda dapat mempertimbangkan tawaran saya dengan baik. Don tersenyum dan berkata. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada Mandy sebelum dia berbalik dan pergi. Sampai saat itu, Dan tidak pernah melirik Harvey. Dia tidak peduli tentang Harvey. Setelah dia pergi, semua orang terlibat dalam diskusi yang panas. Pak Xander adalah manajer departemen di York Enterprise. Dia memiliki kekuatan yang besar. Saya mendengar bahwa satu keputusannya dapat menentukan nasib sebuah perusahaan kecil, menghancurkannya atau membiarkannya berkembang. Mandy sangat beruntung. Jika dia menikahi Tuan Xander, itu akan jauh lebih baik daripada bersama Harvey yang tidak berguna itu. Jika mereka menikah satu sama lain, keluarga kita pasti akan mendapat manfaat darinya juga. Adik perempuan Mandy, Cynthia Zimmer tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Harvey, kamu tidak mau skuter? Jika Anda bersedia untuk menceraikan saudara perempuan saya akan membelikan skuter untuk Anda besok. Bagaimana tentang itu? Bagus. Apa yang dikatakan Cynthia luar biasa. Bukankah pria tak berguna ini menginginkan skuter? Kami akan memberikannya padanya. Biarkan dia menyetujui perceraian. Mata Senior Zimmer berkibar. Dia menatap Harvey dengan penuh arti dan berkata, Harvey, jika kamu mau menceraikan Mandy, aku pasti bisa memberimu lebih dari sekedar skuter. Bagaimana kalau $1 juta? Pada awalnya, Harvey menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, dia melirik Mandy di sampingnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, aku tidak akan pernah menceraikan Mandy. Ekspresi wajah Senior Zimmer memburuk. Dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan marah, Bastard. Jangan Anda menolak tawaran yang begitu besar. Enyah. Tersesat sekarang juga. Saya tidak ingin telur yang buruk menghadiri pesta ulang tahun saya. Tanda petik. Harvey tertegun untuk beberapa saat. Itu mengejutkannya melihat Senior Zimmer begitu tidak ramah terhadapnya, mengabaikan perasaannya. Pada saat itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan pergi. Harvey, Mandy tampak ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengejarnya. Melihat itu, Senior Zimmer berkata dengan dingin,
Mandy, jika kamu berani pergi bersamanya hari ini, aku tidak akan mengakuimu dan tidak pernah mengakui bahwa kamu adalah cucuku." Mandy segera berhenti berjalan. Dia tidak menyangka melihat kakeknya begitu kejam. Harvey segera berkata, "Tetaplah. Jangan pedulikan aku." Sebelum Mandy sempat bereaksi, Harvey berbalik dan pergi. Zack tertawa terbahak-bahak. "Kakak iparku tersayang, bagaimana rencanamu untuk pulang? Jangan bilang bahwa Anda berencana untuk berjalan sepanjang jalan pulang." "Ayo, saya punya $1 di sini. Biarkan saya bermurah hati dan memberikannya kepada Anda sehingga Anda dapat membayar ongkos bis Anda. Jangan malu untuk mengambilnya." Kemudian, dia mengambil $1 dan melemparkannya ke Harvey. Keluarga Tsinger tertawa terbahak-bahak. Harvey menggertakkan giginya sedikit, tetapi dia tetap terdiam. Setelah itu, dia langsung meninggalkan Simmersville. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponsel lamanya dan melihatnya. Itu adalah nomor kontak yang diakhiri dengan 6 digit 8. Harvey sedikit mengernyit. Dia kemudian mengklik pesan itu dan melihatnya. "Tuan, York Enterprise sedang dalam masalah besar. Silakan pulang untuk menanganinya." Tanda petik. Bab 2. Ini pesan dari York. Harvey sedikit mengernyit. Keluarga York adalah keluarga paling berpengaruh di Southlight. Pada awalnya, Harvey adalah pewaris yang sah. Tapi 3 tahun lalu, seseorang dalam keluarga salah menuduhnya dan mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan. Oleh karena itu, identitasnya sebagai pewaris mereka dihilangkan. Seluruh keluarga York memiliki pendapat yang sama dan Harvey langsung ditolak. Selanjutnya, orang tuanya langsung dikirim ke luar negeri dan dia belum pernah bertemu mereka sejak itu. Ketika dia meninggalkan York 3 tahun lalu, dia tidak membawa satu senin pun. Pukulan hebat itu membuatnya trauma, dan dia jatuh sakit parah. Untungnya, Nenek Tsinger cukup baik untuk menerimanya. Dia bahkan mengizinkannya menjadi cucu menantunya, jadi dia tidak harus mati secara tragis. Namun, meskipun dia menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, mereka hanya menikah dalam nama dan tidak dalam kenyataan. Jika keluarga Tsinger tidak berusaha melindungi reputasi mereka, Harvey mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tidur di ruang kerja. Sekarang sudah 3 tahun penuh. Harvey mengira dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Faktanya, dia tidak lebih dari seorang menantu yang dibawa oleh Tsinger. Ada hal lain yang menyebabkan Harvey merasakan sakit yang jauh lebih menyiksa. Meskipun Mandy selalu berbicara belak-belakan dan terus terang ke arahnya, dia terlalu luar biasa dan cantik. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey menyadari bahwa dia telah jatuh cinta tanpa harapan padanya. Saat dia memikirkan hal itu, dia menerima pesan lain di teleponnya. "Tuan, saya mohon sekarang. Tolong bantu kami. Bukankah Anda membeli beberapa saham tambang emas 3 tahun lalu? Baru-baru ini, seseorang menemukan bahwa ada sejumlah besar emas di tambang emas itu. Sekarang, harga saham tambang emas itu telah meningkat pesat. Sekarang, pendanaan perusahaan telah terputus dan kami membutuhkan bantuan Anda segera. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur." Harvey bingung. Dia tertegun untuk sementara waktu. Selama tahun itu, dia menginvestasikan puluhan juta dolar di tambang emas itu. Itu juga alasan mengapa keluarga York mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan, dan akibatnya dia tidak diakui. Bahkan belum 3 tahun, dan mereka menemukan bahwa tambang emas itu dipenuhi dengan sejumlah besar emas, dan karenanya sangat meningkatkan harga sahamnya juga. Saat berikutnya, Harvey dengan cepat mengeluarkan kartu bank hitam. Kartu hitam itu telah ditinggalkan selama 3 tahun. Itu adalah alat yang bisa menandakan presisi seseorang di seluruh dunia. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki kartu itu, semua permintaan mereka akan dikabulkan dimanapun mereka berada. Dia segera menghubungi hotline layanan pelanggan 24 jam di kartu. Dia mendengar suara wanita yang manis di ujung telepon. "Chuan York yang terhormat, selamat siang. Bolehkah saya tahu jika ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu saya untuk memeriksa saldo di akun saya." "Tidak masalah. Tolong tunggu sebentar," katanya sopan. Saat berikutnya, suaranya jelas tersendat dan dia terdengar terkejut. "Pak York, saldo di akun Anda sangat besar sehingga dikunci untuk tujuan keamanan.
Saya tidak bisa memeriksa Anda mengingat posisi saya. Aku akan pergi dan melamarnya sekarang. Bolehkah saya menelepon Anda kembali dalam waktu singkat? Tanda petik. Tidak masalah, Harvey langsung menutup telepon. Jumlah uangnya sangat besar sehingga akun tersebut dikunci untuk tujuan keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, dia dengan santai mengambil puluhan juta dolar dan menginvestasikannya hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa investasi semacam itu bisa memberinya kejutan besar. Harvey bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya sekarang. Harvey berjalan pulang dengan langkah santai. Ketika dia sampai di rumah, Mandy sudah lama pulang ke rumah. Di sisi lain, ada dua wanita lain di ruang tamu. Dari jauh, dia bisa melihat bahwa salah satu dari mereka menawan dan seksi sementara yang lain imut dan cantik. Selain itu, Mandy sangat cantik dan elegan. Itu Mandy dan dua sahabatnya. Wanita seksi itu bernama Cecilia Zachary sedangkan wanita imut itu bernama Angel Quinn. Mereka bertiga mengabaikan Harvey saat dia memasuki ruang tamu. Angel yang duduk di samping menghela nafas pada saat itu. Dia kemudian berkata, "Mandy, mari kita bicara tentang hal-hal yang serius. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda mengalami beberapa masalah?" Tanda petik. Mandy menggosok pelipisnya. Dia menjawab, "Ya. Beberapa hari yang lalu, perusahaan saya menghadapi beberapa masalah pendanaan. Sekarang kami membutuhkan 5 juta dolar. Jika saya tidak segera mendapatkan uang, saya khawatir perusahaan saya." Angel menghela nafas dan berkata, "Tapi Mandy, tidak mudah mendapatkan 5 juta dolar dalam waktu sesingkat itu." Wanita seksi, Cecilia yang duduk di samping mereka juga sedikit mengangguk. Mandy melihat tanggapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak membantunya, jadi dia menjadi sangat bingung. Ketika dia melihat Harvey berdiri di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia memarahi, "Harvey, kapan kamu punya hak untuk berdiri di sini dan mendengarkan kita saat kita sedang berdiskusi serius? Pergi dan cuci pakaianku. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan air hangat. Jika warnanya memudar, aku akan memastikan kamu tidur di lorong malam ini." Dia akan pergi dan mencuci pakaian dengan patuh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah panggilan dari layanan pelanggan kartu hitam 24 jam. Harvey menjawab panggilan itu dan dia mendengar suara wanita manis itu lagi. "Chuan York yang terhormat, setelah memeriksanya, kami menemukan bahwa seluruh properti Anda disimpan di rekening luar negeri. Jika kami menggali lebih dalam, kami mungkin melanggar privasi Anda. Kami menyarankan agar Anda menelepon kami saat Anda senggang. Kemudian kami akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke markas Niumri segera, sehingga Anda dapat memeriksa saldo akun sendiri. Apakah Anda setuju dengan itu?" Tanda petik. Gumam Harvey. "Baiklah, tapi kenapa aku harus mendapat banyak masalah hanya untuk memeriksa saldo rekening luar negeri?" Saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon. "Mandy, suamimu memang lucu." Angel tidak bisa menahan tawa. Dia ingin memeriksa saldo rekening luar negerinya. Apakah dia menonton banyak acara TV? Apakah dia tahu apa itu akun luar negeri? Mendengar itu, Mandy pun ikut tersenyum. Dia kemudian berkata, "Dia mungkin mendengar itu ketika saya berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari yang lalu. Apakah dia berasumsi bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri? Tapi saya selalu memberinya 100 dolar sebagai uang sakunya setiap hari. Saya ingin tahu apakah dia menjaga keseimbangan juga." Tanda petik. "Mandy, kamu memiliki hewan peliharaan yang baik bersamamu." Dia cukup hemat. Cecilia tersenyum tipis. Bahkan, mereka tidak bisa menahan geli. Pada saat itu, Harvey menjadi sangat cemas dan bergegas menuju Mandy. Dia berkata kepada istrinya dengan serius, "Sayang, apakah perusahaan Anda membutuhkan 5 juta dolar? Mengapa tidak Anda membiarkan saya membantu Anda menyelesaikannya?" Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang wanita seksi, jadi ketika dia bergerak dengan penuh semangat, dia tampak sangat energik dan menawan. Pada saat itu, dia melirik Harvey dan berkata, "Harvey, apakah kamu tahu berapa 5 juta dolar? Jangan Anda mencampurnya dengan 500 dolar.
Bahkan jika Anda menyimpan uang saku $100 Anda setiap hari, bagaimana Anda bisa memiliki $5 juta? Harvey mencibir. Bagaimana jika aku bisa? Cecilia mendengus. Jika Anda dapat mengambil $5 juta, saya akan berlutut di depan Anda dan memanggil Anda sebagai ayah saya. Dia tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Harvey tersenyum. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, kalau begitu tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan kau ingkari janjimu. Mandy menggosok pelipisnya di samping mereka. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, itu lebih dari cukup. Tersesat dan tidak memiliki angan-angan di sini. Ini memalukan. Harvey berkata dengan ringan, baik, dia tidak berani membela diri. Malam itu, Harvey masih tidur di ruang kerja. Dia tidak begitu percaya kabar baik yang tiba-tiba itu. Ini memang bukan mimpi. Harvey hanya bisa menepuk wajahnya sedikit. Saya harus pergi ke bank besok untuk memeriksa berapa banyak uang yang saya miliki. Dia mengalami malam yang gelisah. Keesokan harinya, Harvey mendorong sepeda listriknya keluar pagi-pagi. Anehnya, dia menemukan bahwa seseorang telah melemparkan baterai ke sana untuknya. Setelah memikirkannya sebentar, dia tahu bahwa Mandy yang melakukan itu. Yang lain dari Zimmers tidak begitu baik untuk melakukan hal seperti itu. Setelah memasang baterai, Harvey bersiap untuk pergi ke bank. Harvey, kemana kamu pergi pagi-pagi sekali? Di balkon di lantai 3, dia melihat seorang wanita muda yang mengenakan satu set piyama lucu. Penampilannya mirip Mandy. Pada saat itu, dia menatap Harvey dengan cara yang sulit diatur. Itu adalah Cynthia. Kakak, selamat pagi. Harvey mengangguk dan menyapanya dengan sopan. Siapa kakakmu? Bagaimana bisa kakakku menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu? Jika itu aku akan mencekikmu sampai mati di malam pernikahan. Cynthia tampak dingin. Dia dengan santai melemparkan folder dokumen ke arahnya. Kakak, saya lupa membawa dokumen ini untuk pertemuannya. Kirimkan padanya. Jika kamu terlambat, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Tidak dapat disangkal, meskipun Cynthia hanya seorang senior yang sulit diatur di sekolah menengah, dia masih mewarisi gen yang sangat baik dari Zimmers. Dia memiliki pinggang ramping dengan kaki ramping. Dia memang cukup menawan. Harvey mengambil folder dokumen dari tanah dengan linglung. Menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, dia tidak pernah mengizinkannya pergi dan menemuinya di perusahaan karena takut dia akan dipermalukan olehnya. Sekarang dia memintanya untuk mengiriminya dokumen. Apakah itu mimpi? Segera tersesat melihat Harvey dalam keadaan linglung, Cynthia menjadi marah. Kakak ipar yang lain tinggi dan tampan. Beberapa dari mereka bahkan lembut dan elegan. Tapi mengapa kakak iparnya pengecut itu tidak berguna? Dia bahkan tidak tahan untuk menatapnya. Selanjutnya, dia tidak mau menyetujui perceraian. Dia pikir dia siapa? Bab 3. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di perusahaan Mandy. Saat dia hendak masuk melalui pintu masuk, seorang pengawal tiba-tiba menghentikannya dengan tongkat setrum. Pengawal itu berkata dengan dingin, pergilah. Kami tidak menerima pengemis di sini. Harvey baru saja bangun, dan dia tidak berhasil membersihkan dirinya terlebih dahulu. Selain itu, dia mengenakan t-shirt dan celana pendek dengan tambalan di sekujur tubuhnya. Dia memang tampak seperti pengemis di jalan. Namun, Harvey sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, saya di sini untuk mengirim dokumen kepada istri saya. Apakah kamu memiliki istri dengan penampilanmu? Pengawal itu curiga. Apakah wanita pembersih, Zara, atau pekerja yang bekerja di dapur belakang, Lily? Istri saya Mandy, kata Harvey. Pengawal itu tercengang. Tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Jadi begitu. Kamu adalah menantu Zimmers. Dia tidak bisa berhenti tertawa. Harvey menggelengkan kepalanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia cukup terkenal. Cukup. Berikan saya dokumennya. Nona Zimmers meminta saya untuk mengambil dokumen itu dari Anda jika Anda ada di sini, kata pengawal itu. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya dengan tekad. Kakak ipar saya mengatakan bahwa itu cukup penting, jadi saya harus menyerahkannya kepada istri saya secara langsung. Bisakah kamu minggir? Anda pengawal itu menunjuk Harvey tanpa daya. Apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu bagaimana Zimmers tidak menyukainya?
Selain itu, dia berpakaian seperti ini. Bukankah dia takut merusak citra perusahaan? Ketika mereka sedang berbicara satu sama lain, mereka tiba-tiba mendengar suara mesin mobil yang menggelegar dari belakang mereka. Segera, BMW seri 5 terlihat diparkir di samping sepeda listrik Harvey setelah manuver drift kecepatan tinggi. Kemudian, mereka melihat John keluar dari mobil dengan sebuket bunga mawar di tangannya. "Senang melihat Anda di sini, Chuan." Xander melihat John. Pengawal arogan itu segera tampak ramah dan menyanjung. Dia segera berkata, "Tuan Xander, silakan berjalan di sini. Miss Zimmer sudah lama menunggumu di kantor." Dan mengangguk padanya. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke perusahaan tanpa melirik Harvey. Harvey akan memasuki perusahaan juga. Namun, pengawal itu mengangkat tongkat setrumnya dan menghalangi jalan Harvey lagi. "Apa maksudmu? Mengapa dia diizinkan masuk ke perusahaan dan saya tidak?" Harvey menatap pengawal itu dan bertanya. Pengawal itu menghela nafas dan berkata, "Harvey, kamu hanya menantu. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Tuan Xander? Lihat, parfum dan mawar di tangannya pasti berharga lebih dari beberapa ratus dolar. Apakah Anda memiliki uang sebanyak itu? Dari apa yang saya lihat, Anda akan segera berhenti menjadi menantu mereka." Tanda petik. Harvey tertegun untuk beberapa saat. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Apa yang saya maksud? Apakah Anda bodoh atau Anda membuat pertunjukan di sini?" Insiden yang terjadi malam sebelumnya tersebar di seluruh kota. Semua orang tahu bahwa Tuan Xander sedang mengejar Nona Zimmer. Mereka adalah pasangan yang tampan. Mereka saling memiliki. "Lihatlah dirimu. Anda tampak sangat menyedihkan dan tidak berguna. Saya bertanya-tanya mengapa Nona Zimmer setuju untuk menikahi Anda sejak awal." Pengawal itu menegurnya. Sementara itu, lift di lobi perusahaan terbuka. Mandy keluar dari lift dengan gaun bermotif bunga, terlihat sangat menawan dan cantik. Pada saat itu, dia melihat John. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Dia kemudian berkata, "Tuan Xander, aku sudah menunggumu selama beberapa waktu." John menyipitkan matanya, dan kilatan keserakahan terlihat jauh di matanya. Itu hampir tidak terlihat. Dia menjilat bibirnya tanpa sadar dan menyerahkan buket bunga dengan anggun. Dia tersenyum dan berkata, "Beberapa orang berkata bahwa hadiah yang indah harus diberikan kepada orang yang pantas mendapatkannya. Mandy, kamu sama cantiknya dengan bunga. Jadi hanya kamu yang pantas untuk dihadiahi karangan bunga ini." Mandy sedikit mengernyit. Dia masih ingat kejadian yang terjadi malam sebelumnya. John telah melamarnya di depan semua orang, dan sekarang seluruh insiden diketahui di Niumhi. Sekarang, dia bahkan mengejarnya dengan cara yang sangat berani. Awalnya, Mandy enggan bertemu John, tapi perusahaannya sangat membutuhkan dia sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan dan memikirkan hal itu. Mandy tersenyum dan berkata, "Tuan Xander, Anda menyanjung saya. Saya mengundang Anda hari ini dengan ramah karena saya ingin merundingkan kesepakatan bisnis dengan Anda. Bagaimana saya bisa mengambil hadiah dari Anda?" Tanda petik. John tersenyum bahagia dan berkata, "Itu bukan masalah besar, dan itu tidak berarti banyak." "Mandy, Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin hadiah saya. Apakah Anda berpikir bahwa itu tidak cukup baik? Bagaimana dengan ini? Saya akan meminta seseorang untuk mengirim beberapa bunga terbang dari Praha. Bagaimana? Kamu tidak harus melakukan itu. Produksi bunga mawar di Praha tidak bagus tahun ini. Saya mendengar bahwa mawar yang mereka tanam di sana harganya lebih dari $1.000 per mawar. Itu tidak terlalu berharga." Mandy menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memuja mawar di sana, dia tidak bisa tidak menganggap harganya tidak masuk akal. Lebih dari $1.000 per mawar, Metu dan sedikit berkedut. "Tentu saja, saya tidak bisa hanya mempersembahkan bunga mawar untuknya. Saya memiliki lebih dari 100 mawar di tangan saya. Jika saya ingin memberinya hadiah, saya harus memiliki sebanyak ini. Oleh karena itu, biayanya akan lebih dari $2 juta." Saat John memikirkan hal itu, mau tak mau dia terlihat sedikit canggung meskipun dia adalah pria yang selalu terlihat merendahkan di depan orang lain karena kekayaannya. Namun, pada saat itu, Harvey yang berdiri di luar lobi berhasil melewati pengawal dan tiba-tiba menerobos masuk ke lobi.
Dia menyambar buket bunga di tangan dan melemparkannya ke lantai. Sayang, jangan mengambil barang dari orang lain. Jika Anda suka mawar, saya akan membelinya untuk Anda. Itu hanya mawar biasa. Tanpa disadari, Harvey menjadi cukup berani. Dia meraih tangan Mandy yang lembut dan kecil dan menyeretnya menuju lift. Harvey, lepaskan aku. Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Mandy menegurnya dengan lembut. Mereka saat ini berada di lobi perusahaan, dan itu penuh sesak. Tentu saja, dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri karena dia adalah CEO di sana. Jadi dia secara tidak sadar ingin melepaskan tangannya, tetapi dipegang erat oleh Harvey. Bintang. Kembali ke sini. Pada awalnya, John merasa sedikit canggung. Sekarang, dia diliputi amarah yang dalam. Faktanya, dia memilih buket bunga itu dengan sangat hati-hati karena harganya lebih dari $1.000. Dia pasti akan marah karena dilempar ke lantai begitu saja. Yang lebih penting di sini adalah Start memegang tangan Dewiku. Saya bahkan belum sempat memegang tangannya. Kau merusak bungaku. Apakah Anda mampu mengimbanginya? Siapa kamu? Dan menampar pintu lift dengan tangan kirinya dan memaksa pintu itu terbuka lagi. Bang! Anda lebih baik memberi saya penjelasan sekarang. Jika tidak, Anda harus membayar mahal untuk itu.